Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati penyelenggara pelatihan, ada Master of Training, Bu Elia Yuswita. Kemudian ada beberapa fasilitator yang ikut hadir di pembukaan ini. Tak lupa juga adalah para peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.10 atau angkatan 110 ya. Bapak Ibu semua, izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Master of Training ya, bahwa eh, lembaga ini Halal Institute kami sudah meluluskan lebih dari 10.000 SDM halal, ada penyelia halal, ada auditor halal, ada juru sembelih halal, ada ahli syariah halal, kemudian juga eh, ada ahli SCPH, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga portofolio itu memang kami tujukan untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa lembaga pelatihan ini cukup kredibel untuk membawa Bapak Ibu menjadi seorang penyelia halal. Penyelia halal itu adalah penanggung jawab kehalalan di pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu nanti base-nya adalah di pelaku usaha. Baik pelaku usaha mikro kecil, pelaku usaha menengah, pelaku usaha besar, semuanya diwajibkan untuk memiliki penyelia halal. Itu sebagai syarat awal sebelum mengajukan sertifikat halal untuk produknya. Saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu hari ini sebetulnya adalah karena perusahaannya sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan sertifikasi halal untuk produk-produknya. Dan untuk itu, Bapak Ibu ditugaskan untuk ikut pelatihan, karena Bapak Ibu nanti adalah penanggung jawab dari kehalalan di pelaku usaha tersebut, di perusahaan tersebut. Nah, sepintas saya lihat jenis usaha dari Bapak Ibu ini cukup beragam. Sebagian besar memang makanan minuman, tapi saya melihat ada juga farmasi, ada barang gunaan, ada produk kimia biologi, ada juga yang jasa pengemasan, ada eh, logistik, saya lihat di antara peserta-peserta ini, yang tentu masing-masing memiliki karakteristik tertentu yang berbeda satu sama lain, dan kami akan coba untuk melatih Bapak Ibu dengan pendekatan jenis usaha Bapak Ibu sendiri. Nah, pelatihan ini adalah pelatihan skala penuh, ya. Kalau dalam sistem pelatihan penyelia halal ini yang tertinggi, namanya pelatihan berbasis kompetensi. Ada lagi pelatihan yang di bawah level ini namanya pelatihan penyelia halal UMK untuk usaha mikro kecil. Itu tidak sampai 3 hari. Kemudian ada lagi pelatihan penyelia halal UMK Self Declare. Itu hanya 1 hari. Itu hanya diperuntukkan untuk usaha mikro yang sertifikasinya itu tidak memakai jalur reguler, tapi jalur Self Declare. Jadi ini adalah jenis pelatihan dengan level tertinggi. Memang masih ada nanti pelatihan penyelia halal advance, tapi sampai hari ini di Indonesia belum ada yang menyelenggarakan pelatihan advance. Jadi ini yang masih yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu, konsekuensinya adalah pelatihan ini, karena ini pelatihan berbasis kompetensi dengan kompetensi yang jelas, yaitu SKKNI penyelia halal yang sudah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, maka Bapak Ibu diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan standar kompetensi kerja tersebut. Nah, tentu kalau dalam sistem pelatihan berbasis kompetensi itu ada 3 tolok ukur yang menjadi pedoman kami. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan itu akan Bapak Ibu dapatkan dari 3 hari pelatihan online ini. Kemudian yang kedua adalah keterampilan atau skill.
Keterampilan apa? Ya keterampilan sebagai penyelia halal karena di situ ada 6 unit kompetensi yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Ada 6 unit kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, karena ini sifatnya keterampilan, maka pelatihan ini akan ada banyak tugas untuk memastikan Bapak Ibu menguasai keterampilan tersebut. Setidaknya ada 6 tugas atau diringkas menjadi 3 yang harus Bapak Ibu kerjakan selama pelatihan ini. Kemudian ada juga tugas namanya on the job training. On the job training itu adalah tugas yang levelnya paling tinggi karena di situ kami meminta Bapak Ibu untuk bertugas sebagai penyelia halal di satu pelaku usaha. Nah, kebetulan kalau peserta ini berasal dari pelaku usaha, dari perusahaan, saya lihat kan hampir semuanya dari perusahaan ya, bisa mengambil on the job training di perusahaannya sendiri. Nah, nanti ambil yang paling gampang aja, nggak usah semuanya. Kalau perusahaannya, produknya banyak, ya nggak usah semuanya. Yang terjangkau saja, karena ini hanya pelatihan. Nah, bagaimana dengan peserta mandiri, peserta yang tidak memiliki perusahaan, maka on the job trainingnya bisa dilakukan di perusahaan terdekat atau pelaku usaha terdekat yang gampang saja. Kita nggak menuntut yang susah-susah, yang gampang saja. Nanti akan ada panduannya dari fasilitator, sehingga nanti dengan on the job training itu kita bisa memastikan bahwa Bapak Ibu memang beneran bisa kerja sebagai penyelia halal. Karena tugas kami adalah memastikan Bapak Ibu untuk mampu sebagai penyelia halal. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga adalah attitude atau sikap kerja. Ini umum pada semua profesi, soal integritas, soal attitude itu adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap profesi, termasuk penyelia halal. Nah, kita mungkin nggak bisa ngukur terlalu banyak soal ini, tetapi itu sudah terlihat biasanya. Kita sudah beberapa kali terpaksa tidak meluluskan peserta yang terbukti cheating. Misalkan tugasnya dikerjakan orang lain. Nah, itu kan pertanda bahwa ini, oh nggak profesional sikap dalam hal sikap kerja. Ada juga yang pelatihan yang ikut yang terdaftar si A, yang ikut di Zoom si B, kemudian ketahuan yang mengerjakan tugasnya si C. Ada juga yang begitu. Karena kami punya sistem kontrol untuk itu. Nah, ini juga makanya di pelatihan ini nanti akan semuanya diwajibkan open camp itu sebetulnya untuk itu, untuk memastikan bahwa beneran Bapak Ibu yang ikut pelatihan, beneran Bapak Ibu yang mengerjakan tugas. Ini hal mendasar yang sangat penting karena ini bagian dari integritas dari profesional. Nah, profesi ini mungkin belum profesi yang sudah lama karena baru ada dari tahun 2019, tetapi saya bisa pastikan bahwa profesi ini terus berkembang seiring dengan regulasi jaminan produk halal di Indonesia yang hari ini sudah sangat dikenal oleh publik maupun pelaku usaha. Nah, dengan demikian saya meminta agar Bapak Ibu fokus di pelatihan 3 hari ini. Fokus itu maknanya ya diikuti semua materi, kemudian tidak disambi Bapak Ibu. Karena kejadian yang paling sering kami lihat, peserta itu akhirnya tidak bisa mengerjakan tugas karena dia tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Karena masih diminta untuk kerja oleh atasannya. Nah, ini makanya kami mewajibkan di sini peserta memang jangan nyambi. Minta izin ke atasan bahwa pelatihan ini tidak bisa disambi-sambi dengan mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu yang penting karena pada ujungnya kami melihat juga bahwa ini bukan soal kemampuan kadang-kadang tapi kemauan. Jadi saya yakin ini bisa. Nah, di sini nanti akan ada fasilitator. Fasilitator itu tugasnya mendampingi Bapak Ibu semua. Ada 6 fasilitator yang kami tugaskan, masing-masing membimbing 7 orang peserta. Tugas fasilitator ini adalah memastikan Bapak Ibu sampai lulus. Sepanjang Bapak Ibu masih menginginkan lulus,
masih kooperatif, masih kalau diminta revisi merevisi, insya Allah lulus. Tapi yang sering kadang-kadang sudah angkat tangan duluan, dihubungi fasilitatornya udah nggak ngerespon, udah kabur-kaburan, ya udah itu. Nah, kenapa ini saya ingatkan? Karena Bapak ini pelatihan berbayar. Jadi Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya untuk pelatihan ini, tentu itu harus diiringi dengan kesungguhan juga gitu. Saya selalu hormat kepada peserta yang berbayar karena memang ada effortnya, ada. Jadi mari kita saling bersinergi untuk itu. Nah, terakhir tentu sebagai pimpinan di lembaga pelatihan ini saya berharap semuanya lulus, tentu. Dan insya Allah pelatihan ini mudah untuk diikuti sepanjang Bapak Ibu fokus. Itu aja dari saya. Dan dengan eh, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah untuk membuka pelatihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, demikian yang bisa saya sampaikan dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin.